Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Amelia dengan NIM 0535373616. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis website. Langsung saja kita ke video pembahasannya. Pada tugas ini, saya mengembangkan aplikasi Sita UT, yaitu Sistem Informasi Pemesanan Bahan Ajar di Universitas Terbuka, menggunakan framework Vue.js 2. Pada aplikasi ini memiliki dua fitur utama, yaitu manajemen stok dan juga tracking delivery order. Saya akan menjelaskan struktur proyek saya yang udah saya buat, mengimplementasikan konsep Vue.js, sekaligus demo langsung aplikasinya. Langsung saja kita ke kode scriptnya. Pertama, mari kita lihat dulu untuk struktur proyeknya. Saya menggunakan struktur yang sesuai dengan ketentuan soal. Yang pertama ada index HTML. Ini sebagai root tempat view dimount ke elemen app. Kemudian ada folder JS ya, yaitu ada isinya ada app.js. Terus juga ada JS service dan juga komponen. Ya, pada folder komponen ini berisi 4 view komponen. Yang pertama ada stock table.js, ada do tracking.js, ada status batch.js, dan app modal.js. Kemudian pada folder template, saya juga di sini menggunakan referensi tambahan, tapi template utamanya saya tulis inline di index HTML menggunakan script type text template ya, folder JS service API JS yang bertugasnya untuk membaca data dari yang ada di data bahan ajar yang sudah diberikan oleh dosennya yang bagian folder data ini ya. Nah, kemudian penamaan komponennya juga menggunakan kebab case sesuai dengan konvensi Vue. Misalnya view komponen yaitu BA stock table dan ID template-nya saya beri nama TPL stock agar konsisten dan mudah dicari nantinya ya. Ya, langsung saja kita ke app.js. Di app.js ini saya menginisialisasi view root-nya dengan new view app ya, data yang dipakai bersama oleh komponen contohnya seperti upbjj list, kategori list, pengiriman list, paket, stok, dan juga tracking ya. Jadi disimpannya itu di sini. Ada lifecycle hook create ya, yang ini saya memanggil API service get all fungsinya untuk selama data dimuat, jadi ditampilkan loading spinner menggunakan if ya, is loading. Jika gagal pesan error muncul dengan else if load error. Seperti itu. Navigasi antar halaman menggunakan tab-tab sederhana, yaitu variabel active tab bernilai home. Terus juga ada stock ya, kemudian ada juga tracking, lalu dikontrol dengan else v di template seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya sudah menjalankan untuk servernya ya di localhost 3000. Nah, di sini ada ini tuh ada di file index.html ya, saya menggunakan via live server. Nah, di sini ada tampilan halaman beranda, ada dua kartu navigasi yang menuju ke halaman stok dan juga ke halaman tracking DO. Kemudian ada tanggal hari ini ya, tanggal 10 Juni 2026 ya, ditampilkan secara dinamis menggunakan computed property tanggal hari ini. Nah, kemudian contohkan untuk klik menu stok di sini bisa, dan di navbar juga bisa. Nah, di sini ada 4 stat card ya yang di bagian atas. Yang pertama yaitu ada total judul, ditampilkan menipis dan kosong. Ini menggunakan computed property. Nah, kemudian di sini bisa dibuka untuk filter dan pengurutannya, bisa dibuka tutup. Kemudian di sini ada filter UT daerah dan kategori mata kuliah ya. Terus juga ada di filter ini kategori mata kuliah hanya muncul setelah memilih UT daerah ya. Nah, UT daerahnya apa? Maka akan muncul sesuai dengan mata kuliahnya gitu. Ini adalah dependent option yang diimplementasikan dengan VIL filter UPBJJ dan watcher filter UPBJJ yang otomatis mereset filter kategori saat UPBJJ berubah ya. Saya tunjukkan untuk filter UPBJJ ada di stock table.js. Nah, untuk stock table.js ini ada watch-nya nih di sini ya. Nah, untuk si watch ini untuk memfilter apa saja yang ada di UPBJ-nya, misalnya filter kategori bisa direset ya ke string atau kosong gitu. Nah, selanjutnya ada juga filter urutkan judul A sampai Z, Z sampai A ya. Jadi sort untuk berdasarkan judul, stok, dan harga juga tersedia ya di sini. Nah, kemudian di sini juga ada checkbox ya. Checkbox ini untuk menampilkan hanya bahan ajar yang perlu di reorder atau hanya stoknya kosong gitu. Ini dipantau oleh watcher di filter reorder.
Nah, kemudian ada klik reset filter dan muncul filter berhasil direset. Fungsinya untuk mereset sekaligus dengan tombol yang ada di sini gitu. Nah, saya tunjukkan untuk computed filter stoknya ya. Ada di bagian sini untuk computed-nya. Ini jadi untuk semua logika filter dan sort itu digabungkan dalam satu computed property seperti filter stock, sehingga tidak perlu recompute manual setiap kali ada perubahan filternya gitu. Ya, langsung saja kita kembali ke browser ya. Di sini ada kolom status ya, kolom status untuk menampilkan komponen status atau batch-nya ya dengan warna hijau untuk aman, oranye untuk menipis, terus ada merah untuk kosong ya. Nah, ini menggunakan vif atau vlcif ya, vl saat hover pada kolom status muncul tooltip catatan yang merender di HTML-nya gitu. Ya, yang kemudian selanjutnya yaitu apabila saya klik tombol pada bagian pensil atau edit ini, ya, akan membuka modal yang free field-nya dengan data item. Ada left preview untuk field-nya ya, untuk catatan HTML-nya. Nah, ketika kita simpan maka akan data berhasil diperbarui. Nah, kemudian apabila kita mengubah salah satu field atau tekan enter, kita langsung bisa nyimpennya ya. Jadi kita diimplementasikan dengan keydown enter pada waveform form. Contohnya, misalnya di sini judul mata kuliahnya saya ganti jadi metode penelitian. Maka ketika kita klik enter ya, maka langsung menggunakan keyword keydown ya, keydown enter pada waveform form. Kemudian pada kita hapus ya, akan memunculkan konfirmasi ya modal terlebih dahulu sebelum data benar-benar dihapus. Jadi apakah Anda yakin ingin menghapus bahan data aja berikut? Nah, di sini tindakan ini tidak dapat dibatalkan ya, hapus atau tidak ya. Misalkan kita hapus, nah maka bahan ajar telah dihapus gitu ya. Kemudian di sini ada tambah bahan ajar. Ketika kita klik, kemudian kita langsung simpan, maka akan muncul apa namanya alert ya atau required ya, bahwa form ini harus dia memiliki validasi gitu supaya si fieldnya ini wajib gak boleh ada yang kosong, kalau enggak akan nampilin pesan nih seperti ini. Setelah mengisi semuanya, contohkan ya, saya ketikkan misalnya untuk contohnya ya, pilih kategorinya misalnya, terus judulnya misalnya nah, pilih UPBBJ-nya Jakarta contohnya. Nah, stoknya kita isi misalkan 10, safety stoknya 5, harganya misalnya 120. Nah, ini boleh kita isi misalnya edisi 1. Kita klik simpan. Ya, maka data bahan ajar berhasil ditambahkan nih yang paling bawah ya. Nah, atau kita bisa juga tekan enter ya. Jadi datanya itu langsung disimpan dan muncul di tabelnya. Selanjutnya kita menuju ke tracking DO ya, yang ada di navbar ini. Di sini ada 3 stat card. Yang pertama ada total DO, ada dalam perjalanan, dan juga terkirim. Semuanya ini menggunakan computed property ya. Kemudian ada klik radio button ya, cari nomor DO atau cari NIM ya. Nah, di sini ada fitur pencarian berdasarkan nomor DO atau NIM ya. Pengguna cukup menekan enter atau submit pencarian. Jadi diimplementasikan ini saya membuatnya dengan keydown enter ya. Contoh saya menuliskan NIM-nya atau nomor ya, di sini saya cari NIM. Misalnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, maka ketika diklik enter atau di sini muncul ya harusnya, atau mungkin saya ketikkan nama NIM saya, nah maka akan muncul tidak ditemukan hasil bla 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 gitu ya, apabila NIM-nya itu nggak ada. Nah, lanjut kita ke kita bisa menekan escape ya untuk merestart si bagian filternya gitu. Jadi untuk mereset pencariannya kita juga bisa pencet escape. Nah, kemudian ada klik radio ya. Kita cari nomor DO ya. Ini pencariannya bersifat dinamis, jadi hasil langsung difilter saat mengetik karena menggunakan computed property filter tulis ya, sama kayak tadi yang NIM juga ya. Kemudian kita misalnya bisa tandai kirim di sini ya, untuk menunjukkan status batch-nya berubah. Tombol tanda kirim mengubah status DO secara reaktif.
Contoh, nah ini saya kirim ya, DO bla 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 ditandai terkirim. Nah, jadi terkirimnya di sini berubah ya, tadinya dalam perjalanan ada satu, terkirimnya jadi satu gitu. Untuk detailnya kita bisa lihat juga ya. Nah, kemudian di sini ada klik buat delivery order. Contoh, nah ini untuk nomor DO-nya auto generate ya. Untuk NIM-nya contoh saya masukkan nomor saya. Kemudian ekspedisinya reguler, misalnya nama lengkapnya adalah Laura. Nah, pilih paketnya misalnya IPS dasar. Nah, akan muncul beberapa paket mata kuliah dan total harganya dibuat secara otomatis. Kita bisa klik enter atau buat DO juga bisa. Nah, maka akan muncul delivery bla 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 telah berhasil ditambahkan. Di sini masih ada pending ya, di sini juga. Jadi total DO-nya ada 2, oke. Nah, modal buat DO ini akan muncul ya. Jadi ketika kita mengenerate jadi secara otomatis ya dengan format tahun, nomor urut ya 3 digit misalnya. Di sini DO 2026 0001. Jadi inilah computed property generate node. Nah, untuk itu saya lihatkan ya untuk generate nomor DO-nya di DO tracking JS. DO tracking JS saya tunjukkan ya untuk Nah, ini ada bagian generate nomor DO-nya ya. Untuk generate nomor DO ini logikanya ambil tahun berjalan dari new date, get full year ya kan. Kemudian hitung jumlah data yang sudah ada lalu tambah 1 sebagai sequence number berikutnya. Ya, kemudian di sini ada drop down menu ya. Untuk melihat paket dari si drop down-nya itu. Kemudian ada ada watcher-nya juga ya untuk di form DO ini. Bagian watcher, nah di sini fungsinya untuk ketika watcher ini memantau setiap kali paket dipilih lalu menampilkan tos notifikasi dengan nama dan harga paket yang dipilih. Kemudian di sini untuk tadi kan kita sudah isi ya untuk kirimnya atau tunjukkan formatnya gitu. Nah, kemudian klik buat DO tadi kan udah disubmit ya. Nah, bisa tandai kirim juga. Nah, maka tandai dikirim gitu. Nah, paket telah diterima atau terkirim gitu ya. Nah, di cardnya juga berubah jadi terkirim seperti itu. Selanjutnya saya akan tunjukkan view komponen dan template-nya. Mulai dari stock table JS. Nah, di sini fungsinya itu pertama view komponen dan template ya. Di sini ada 4 komponen yaitu biar stock table, DO tracking, status batch, dan app modal. Masing-masing memiliki template text template di index ya, di indeks HTML dengan ID yang konsisten. Komponen menerima data dari root melalui props dan komunikasi ke atas menggunakan $emit untuk event close pada modal. Kemudian untuk data bindingnya ada di template index. Nah, di sini ada data binding ya. Data binding, kemudian ada kondisional, ada di if ya. Nah, kemudian kita ke computed dan juga metodenya itu ada di stock tabel JS ya. Di sini untuk computed dan juga metodenya seperti filter stock untuk computed properti utama yang menggabungkan semua filter dan sortnya, generate nomor DO, select paket, detail jumlah menipis, jumlah kosong, juga jumlah paketnya gitu. Metode digunakan untuk handle event seperti simpan, tambah, edit, ya hapus, dan tambah perjalanan. Seperti itu. Kemudian ada watches juga ya. Kemudian ada filternya juga ya. Untuk handle-nya juga ada seperti qdown, mouse enter, mouse leave, keyboard ya, detected escape, ada search. Nah, seperti itu. Sekian ya dan ini untuk file CSS-nya. Seperti itu. Demikian penjelasan tugas praktik 3 saya untuk aplikasi Sita UT ini mengimplementasikan seluruh 8 indikator capaian yang diminta pada soal tugas 3 ya, dengan mengintegrasikan tugas 2 kemarin, mulai dari arsitektur view komponen, data binding, conditional rendering, computed property, watcher, filter formatting, hingga event handle dari keyboard dan juga mouse. Ya, desain antarmukanya saya buat sederhana, namun tetap informatif dengan state card ya. Terus juga ada toast notification, tooltip, dan animasi transisi untuk pengalaman saya ya sebagai penggunanya supaya bisa lebih baik lagi gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga aplikasi ini memenuhi kriteria penilaian yang saya harapkan. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.